Pagi Kak, Selamat pagi, dengan saya Apoteker Adelia Putri hari ini. Ada yang bisa saya bantu? saya mau tebus resep obat dari dokter. Baik, saya izin lihat resepnya terlebih dahulu ya. Baik, untuk resepnya di sini dengan pasien atas nama Laksmi, apa benar? Ya benar, ini adik saya namanya Laksmi. Oke, boleh dibantu konfirmasi tanggal lahirnya? 15 Maret 2018. Oke, sudah sesuai. Sebelumnya Laksmi sendiri di sini ditemani oleh siapa? Saya kakaknya Laksmi, nama saya Putri. Oke, baik Kak Putri dan adik Laksmi. Jadi di sini resepnya adalah seretan diskus yaitu untuk obat asma. Sebelumnya apakah Laksmi sudah pernah menggunakan obatnya? Belum, ini pertama kalinya pakai obat itu. Oke, baik. Jika seperti itu, apakah hari ini sedang buru-buru atau tidak? Enggak sih, aman. Jika seperti itu, apakah boleh saya meminta waktunya 10 hingga 15 menit untuk konseling karena penggunaan obatnya juga masih baru? Boleh, boleh. Baik, jika seperti itu, mari kita ke ruang kelas. Baik, Kak Putri dan Dek Laksmi, setelah saya baca resepnya, di sini saya izin untuk bertanya beberapa hal terlebih dahulu. Dek Laksmi biasanya kalau sesak napasnya muncul itu kapan ya? Mungkin pas malam hari atau habis main lari-larian? Kalau malam sering sih Kak, terus kalau habis main sama teman-teman juga sering sesak. Oke, berarti memang benar ya gejala ini adalah gejala asma lambung. Lalu selain sesak, mungkin apakah ada suara mimi itu dari dada atau waktu-waktu di malam hari? Ada suara ini, kakak saya juga sering dengar. Ya, kadang saya khawatir kan di malam hari itu Laksmi sampai terbangun karena batuk-batuknya. Oke, ya baik, terima kasih untuk menceritakan gejalanya. Jadi gejala itu memang gejala yang untuk asma. Sesak saat beraktivitas, suara mimi, batuk di malam hari itu khas pada asma. Lalu itulah mengapa dokter menyiapkan obat yang ada di sini dan obat ini dipakai rutin setiap harinya, bukan hanya saat gejala muncul. Lalu saat ada langsung sesak biasanya cara tindakannya gimana? Apakah berdiri atau tetap coba jalan-jalan atau duduk atau gimana? Kalau saya biasanya langsung duduk sih Kak, terus langsung lapor ke kakak saya. Oke, benar ya, itu memang cara yang benar untuk membedakan sesak napasnya. Harus istirahat terlebih dahulu dan tahu orang dewasa di sekitar. Nah, obat ini nanti harapannya supaya adik tidak perlu sering-sering duduk terdiam kalau sesaknya gejala sesak yang muncul dan tetap bisa main secepatnya. Jadi beneran bisa sembuh ya Kak? Asma itu nggak bisa hilang sepenuhnya, tapi dengan penggunaan obat yang benar-benar gejala bisa dikontrol sehingga membaik di depannya. Banyak kok anak-anak dengan asma itu bisa berolahraga dan aktivitas dengan normal asal penggunaan obatnya tidak terlalu. Oh, jadi begitu. Tadi saya sempat khawatir takutnya nanti Laksmi nggak bisa aktif seperti anak yang lain. Justru sebaliknya Kak, asalkan terapi dijalankan dengan benar, Laksmi ini bisa tetap aktif dan itu juga tujuan konseling hari-hari. Selanjutnya mungkin sebelum langsung ke obatnya saya izin bertanya beberapa hal lagi. Sebelumnya, apakah dokter sudah menyampaikan obat apa yang diberikan dan bagaimana kegunaannya? Tadi dokter sempat nyampein kalau obatnya itu berupa inhaler, terus cara pakainya dihirup, tapi saya belum tahu di dalamnya seperti apa. Oke, saya bawakan obat itu dulu ya. Nah, jadi ini dia obatnya. Obatnya ini bernama seretan diskus. Obat ini mengandung zat aktif yaitu fluticasone dan salmeterol. Fluticasone ini bekerja untuk mengurangi radang saluran nafas, sementara salmeterol ini membantu untuk melebarkan saluran pernapasan agar Laksmi bisa bernapas lebih lancar. Obat ini digunakan setiap hari secara rutin, bukan hanya saat gejala muncul. Jadi bukan obat minum ya Kak? Ya benar, obat ini tak dihirup langsung ke paru dan tidak perlu ditahan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara obat ini digunakan? Tadi sempat dijelaskan katanya dihirup aja, tapi untuk detailnya itu saya belum tahu bagaimana, dia agak susah. Oke, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Begitu juga dengan adalah bantu namanya spacer untuk ada yang memang baru berusia 8 tahun. Untuk pertanyaan terakhir, apakah dokter sudah menyampaikan bagaimana harapan dari penggunaan obat ini? Kata dokter sih nanti Laksmi bakal jarang sakit, terus gejalanya juga lebih terkontrol seperti itu. Benar, jadi dengan penggunaan yang rutin, peradangan Laksmi akan berkurang dan gejala seperti yang disampaikan tadi, batuk di malam hari dan sesak napas itu bisa lebih terkontrol. Dan manfaatnya akan terasa beberapa hari atau beberapa minggu setelah penggunaan obat ini. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana penggunaan obatnya. Ini secara teknis
bagus, bentuknya bulat, nanti di sini adalah serbuk kering yang akan dihirup langsung ke paru-paru. Ini ada alat bantu hirupnya dengan spacer. Jadi ini nanti akan dipasang antara mouthpiece dari spacer dan dengan mulut relaxer. Nah, fungsi spacer ini untuk menampung semburan obat sementara sehingga Laksmi pada waktu menghirupnya dengan pelan dan obat bisa masuk lebih dalam ke paru-paru. Tanpa bantuan spacer ini, banyak partikel obat yang akan menempel di tenggorokan dan tidak sampai paru-paru seperti itu. Jadi spacer itu kayak jembatan antara obat sama paru-parunya Laksmi. Iya, benar sekali. Spacer ini akan menjembatani obat partikel-partikel obat itu bentuknya. Lalu untuk cara penggunaan dari obat ini sendiri, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu. Lalu obat itu dapat dipegang seperti ini, jempol di belakang dan tunjuk ke depan, belok tangan kiri, lalu tangan kanan dapat mendorong tuas ini hingga terbuka. Ini, lalu nanti spacer ini ada dua ujung satunya bisa di mouthpiece inhalernya dan ujung satunya ini nanti di mulut Laksmi. Ujung ini dapat dimasukkan ke dalam mulut biar kalian di bawah dan di atas, lalu dijepit di kedua bibir. Lalu setelah masuk di mulutnya, tuas besi ini dapat dibuka, dapat didorong hingga berlebih. Nah, lalu Laksmi hembuskan napas, lalu hirup dalam-dalam dan ditahan 10 hingga 12 detik. Lalu hembuskan perlahan, dan jika sudah, spacer ini dapat dilepas dari mulut dan dari mouthpiece-nya. Lalu tutup inhalernya kembali hingga berjepit lagi. Lalu Laksmi dapat berkumur 2 hingga 3 kali. Tujuan dari kumur-kumur ini supaya tidak ada serbuk yang tersisa di dalam mulut dan mencegah infeksi jamur di dalam mulut. Gitu. Mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Laksmi dapat mencoba memperagakannya, mungkin dibantu semua. Oke, jadi nanti dipegang dulu obatnya, terus dipegangnya dengan jempol di bagian belakang, terus di bagian depannya pakai telunjuk di tangan kiri. Terus untuk tangan kanannya itu bisa dipakai untuk membuka kelasnya ke arah depan, nanti sampai bunyi klik. Lalu ini dibantu spacer karena Laksmi masih anak-anak. Terus mouthpiece yang ada di inhalernya itu dimasukkan ke salah satu spacernya. Kemudian yang lagi satu, sisi yang lainnya akan masuk ke dalam mulut Laksmi, tepatnya itu di antara gigi atas dan bawah, dan nanti mulutnya Laksmi itu harus tertutup rapat. Terus nanti setelah spacernya sudah terpasang dengan baik, ada tuas yang lebih kecil lagi, itu didorong ke belakang juga sampai bunyi klik, itu untuk memulai pembukaan dosisnya. Terus nanti Laksmi harus membersihkan nafas dulu, baru ditarik kuat-kuat. Lalu ditahan 10-15 detik. Nanti kalau udah selesai bisa dilepas dari spacer inhalernya, lalu ditutup kembali dengan didorong ke arah depan sampai klik. Lalu Laksmi diminta untuk berkumur 2-3 kali dengan air kumurnya itu dibuang supaya nanti mulutnya nggak dicuri jamur seperti itu. Ya, benar sekali. Terus kembali terima kasih sudah memperagakan cara penggunaannya. Saya lihat tadi sepertinya kakak juga sudah paham bagaimana cara penggunaannya. Dan jika spacer ini nanti setelah digunakan, lap bagian bawah spacer dengan kain lembab bisa dilap seminggu sekali saja. Lalu jangan dicuci dengan kecil atau sabun cuci lainnya. Cukup dengan kain lembab seperti itu. Oh ya, saya mau bertanya. Jadi nanti kan pas pakai itu untuk sekali hirup atau bagaimana ya? Nah, untuk pemakaian dari zat ini sesuai resep yang tertulis di sini itu digunakan 2 kali sehari. Untuk 1 kali penggunaan adalah sekali saja. Seperti itu. Oh, berarti boleh kalau misalnya saya pakainya setelah sekali itu boleh tak? Boleh. Jadi untuk penggunaannya kan 2 kali sehari. Nah, itu bisa digunakan dengan rentang 12 jam. Jadi saat pagi misalnya digunakan di jam 8, lalu digunakan di jam 8 seperti itu. Kira-kira dari penggunaan inhaler ini ada efek samping nggak atau efek ke tubuhnya Laksmi? Nah, kalau untuk efek samping sendiri ada efek samping yang emang umum muncul, yaitu suara sesak ataupun mulut atau tenggorokan kering. Itulah mengapa berkumur itu penting di sini seperti itu. Lalu pada pemakaian jangka panjang ada risiko yaitu infeksi jamur di mulut. Tapi seperti itu tadi bisa dicegah dengan berkumur secara rutin setelah penggunaan inhaler ini. Lalu untuk
masuk ke tubuhnya sendiri, efek sistemiknya jauh lebih kecil dibandingkan obat minum. Namun pada dosis jangka panjang, pertumbuhan laksmi dapat dibantu. Dokter akan melakukan pemantauan ini saat kunjungan ke dokter nanti lagi. Terus kalau misalnya saya batuk-batuk terus saat pakai obatnya itu gimana Kak? Nah itu biasanya karena laksmi menghirupnya terlalu cepat. Untuk penggunaan selanjutnya, coba dihirup secara pelan tetapi dalam. Nah kalau batuknya masih berlanjut atau laksmi merasa sesak setelah pemakaian, hentikan terlebih dahulu dan beritahu kakaknya lalu bisa berkunjung ke dokter untuk menyampaikan keluhan tersebut. Kalau nanti kan biasanya ada pakai 2 kali sehari pagi sama malam hari. Kalau misalnya nanti langsung lupa pakai pertimbangan baru itu, apakah dosisnya digandakan atau bagaimana? Nah kalau misalkan terlupa untuk menggunakan malam hari, saat ingat itu bisa langsung segera dipakai. Cuman jika ingatnya adalah besok paginya untuk dosis selanjutnya itu jangan digandakan dosisnya. Seperti itu. Jadi dilewati saja ya. Ya, dilewati saja untuk pemakaian dosis yang terlupa jika sudah mendekati dosis penggunaan selanjutnya. Untuk penyimpanannya itu apakah saya bisa letakkan di suhu ruang atau misalnya harus masuk ke kulkas? Nah, untuk penyimpanan dari satu dosis ini bisa di suhu ruang saja dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Jauhkan dari sinar matahari langsung dan tempat yang lengkap dan tidak perlu dimakan. Kan laksmi itu sering kambuh asmanya pas kemarin kayak lari-lari gitu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada perjalanan sesak, apakah bisa menggunakan obat ini atau harus ada obat lainnya? Nah, obat ini itu sebenarnya obat pemeliharaan atau obat kontrol. Dipakai rutin setiap hari untuk mencegah gejala muncul kalau serangan akut atau serangan mendadak. Nah, misalkan sewaktu-waktu laksmi mengalami serangan mendadak itu diperlukan obat lain namanya yaitu reliever inhaler yang biasanya berisi salbutamol secara terpisah dengan inhaler sini. Misalkan kalau belum diresepkan oleh dokter, kakak bisa menanyakan ke dokter untuk menjawab berikutnya. Saya kira satu obat itu udah cukup untuk semuanya. Terima kasih ya informasinya Kak. Baik, terima kasih kembali. Lalu untuk tahu kapan obatnya ini udah habis atau harus diganti itu dari mana ya Kak? Nah, jadi untuk dosisnya, ini kan ada angka ya di samping ini. Jadi angka ini menunjukkan indikator dosisnya. Jadi misalkan dia masih baru seperti ini, dia akan berada di angka 60. Jika sekali penggunaan, angkanya akan turun jadi 59 dan seterusnya. Nah, angkanya akan menunjukkan, indikatornya akan menunjukkan angka 0 atau warna merah jika inhaler ini sudah habis dosisnya dan perlu segera minta resep baru dokter. Jadi kita bisa tahu ya dosisnya. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih kembali. Jadi sekiranya dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada langsung atau kakak ada pertanyaan lagi? Masih dari saya udah cukup. Baik, terima kasih. Lalu ini dia obatnya dan spesialnya bisa digunakan rutin setelah ini. Lalu untuk selanjutnya adalah melakukan pembayaran di kasir. Obatnya dan spesial saya serahkan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga lekas sembuh. Terima kasih Kak.